Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya. Sudah, cukup sudah. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia dituduh, dihina, direndahkan, ijazahnya dicaci, nama baiknya diinjak. Tapi lihatlah, ia tetap tersenyum dan menyapa rakyatnya. Dari Vatikan kembali ke Solo, dari panggung dunia kembali ke tanah kelahiran. Tapi bukannya disambut damai, malah diseret fitnah yang keji. Dan ketika Mike ditodongkan kepadanya dan dunia menunggu jawabannya, apakah ia membalas? Apakah ia marah? Tidak. Ia berkata, "Pelan, ini bukan objek penelitian, ini penghinaan. Sudah menuduh saya sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Tapi nanti kita buktikan di pengadilan, lewat hukum." Tapi bukan itu yang paling dalam. Yang paling menusuk adalah ketika ia berkata, yang diperlukan bangsa ini sekarang adalah kompak, saling berangkulan, bersatu, menghadapi tantangan global yang berat. Bayangkan, difitnah, diludahi kehormatannya, tapi masih mengajak kita untuk bersatu. Inikah wajah dari kekuatan sejati? Sementara itu, di luar panggung ada yang mulai gemetar. Ada Roy Suryo yang kini tak sedang sibuk mengedit foto stupa, tapi malah sibuk cari jalan agar tak diseret ke meja hijau. Ada Tifa Muslihat yang dulu lantang menyebut ijazah palsu, kini tak lagi lantang ketika pengacara menyiapkan pasal demi pasal. Ada Rismon Sianipar yang katanya peneliti, tapi lupa membedakan riset dan fitnah. Kini menatap rompi oranye seperti nunggu paket Shopee. Sudah diantar kurir, tinggal dipakai. Mereka dulu bicara dengan dada membusung, kini dada itu berguncang, bukan karena kebenaran, tapi karena takut dilaporkan balik. Bukan karena suara rakyat, tapi karena suara langkah jaksa yang semakin dekat. Tapi di tengah semua itu, Presiden tetap berdiri, tidak membalas makian dengan kebencian, tapi menjawab dengan persatuan. Bukan presiden yang sempurna, tapi mungkin inilah presiden yang paling kuat hatinya. Dan kelak, sejarah akan menulis bahwa di tengah badai fitnah, seorang pemimpin memilih untuk tidak membelah, tapi merangkul bangsa yang nyaris pecah. Namanya Joko Widodo. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai kehilangan rasa hormat. Karena ketika pemimpin dilecehkan tanpa dasar, maka kehormatan bangsamu ikut kau lecehkan. Dari Suara Rakyat untuk Bapak Jokowi.